bahwa masih banyak anak bangsa yang butuh perhatian khusus pemerintah. Banyaknya anak Indonesia yang mengalami gizi buruk di saat sekarang harusnya menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia. Butuh kerja keras agar generasi yang kekurangan gizi ini mendapat perhatian. Saat ini masih marak terjadinya masalah gizi berupa gizi kurang dan gizi buruk di Indonesia. Balita merupakan generasi penerus bangsa sebagai sumber daya penerus perjuangan bangsa. Sehingga balita yang sehat dan berkualitas akan menghasilkan masa depan yang cerah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Senja Bita Aretusa, dengan NIM 2203018141401006, Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, akan mengulas sedikit lebih jauh mengenai gizi kurang dan gizi buruk pada balita. Yang pertama, apa sih gizi kurang dan gizi buruk itu? Gizi kurang adalah suatu kondisi berat badan menurut umur tidak sesuai dengan usia yang seharusnya, ditandai dengan adanya kondisi kurus. Yang kedua, gizi buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak disertai dengan edema pada kedua punggung kaki. Pada kondisi gizi kurang maupun pada gizi buruk terjadi kekurangan zat gizi atau zat gizinya berada di bawah rata-rata. Zat gizi ini bisa berupa protein, karbohidrat, lemak, dan juga vitamin yang tentunya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Bagaimana sih prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di Indonesia? Menurut data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang pada balita di Indonesia sebesar 10,2%, sedangkan prevalensi gizi buruk sebesar 3,5%. Hal ini berarti 1 dari 10 balita di Indonesia mengalami gizi kurang. Berdasarkan batasan masalah kesehatan masyarakat untuk gizi kurang menurut WHO, prevalensi balita gizi kurang di Indonesia masuk pada kategori tinggi loh. Seberapa bahaya sih gizi kurang dan gizi buruk itu? Gizi kurang dan gizi buruk memiliki dampak yang sangat merugikan. Yang pertama adalah menghambat pertumbuhan fisik, mental, maupun kemampuan berpikir. Balita yang menderita gizi buruk dapat mengalami penurunan kecerdasan. Yang kedua adalah rentan terkena penyakit. Anak yang gizi buruk dan juga gizi kurang akan mengalami penurunan daya tahan sehingga anak rentan terhadap penyakit infeksi. Yang ketiga adalah dampak yang paling buruk dapat menyebabkan kematian pada umur yang sangat dini. Selanjutnya, apa saja sih tipe dan gejala gizi buruk? Yang pertama, ada tipe marasmus. Tipe ini memiliki ciri-ciri kurus, wajah tampak tua, kulit keriput, rewel atau cengeng, perut cekung, dan sering disertai penyakit infeksi, sering juga diare dalam waktu yang lama ataupun konstipasi. Yang kedua adalah jenis kwashiorkor. Pada tipe ini, yaitu mengalami edema, wajah bulat, mata sayu, rambut tipis mudah dicabut dan juga warna jagung, rewel atau cengeng, apatis, hepatomegali, kelainan kulit, sering disertai penyakit infeksi, anemia, dan juga diare. Yang ketiga adalah tipe maramik kwashiorkor. Pada tipe ini merupakan gabungan beberapa gejala marasmus dan kwashiorkor, dan juga pada tipe ini disertai dengan edema yang tidak mencolok. Lalu, apa saja sih penyebab terjadinya gizi kurang dan gizi buruk? Yang pertama adalah kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Faktor konsumsi makanan merupakan penyebab langsung dari kejadian gizi buruk pada balita. Konsumsi zat gizi yang kurang akan menyebabkan keterlambatan pertumbuhan badan dan juga keterlambatan perkembangan otak. Serta dapat pula terjadinya penurunan atau rendahnya daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Yang kedua adalah adanya penyakit infeksi. Infeksi dan kekurangan gizi selalu berhubungan erat.
Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penyebab langsung status gizi balita di samping konsumsi makanan. Terdapat interaksi bolak-balik antara status gizi dan juga penyakit infeksi. Anak yang menderita gizi buruk dan juga gizi kurang dapat meningkatkan resiko infeksi. Sedangkan infeksi dapat menyebabkan gizi buruk dan juga gizi kurang, yang mengarahkan kepada lingkaran setan. Anak kurang gizi yang daya tahan terhadap penyakitnya rendah akan jatuh sakit dan akan semakin kurang gizi, sehingga mengurangi kapasitasnya untuk melawan penyakit dan juga sebagainya. Sanitasi lingkungan yang buruk akan menyebabkan anak balita akan lebih mudah terserang penyakit infeksi yang akhirnya dapat mempengaruhi status gizi anak. Sehingga jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan maupun higien dan juga sanitasi. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan orang tua terkait gizi dan kesehatan anak. Orang tua yang memiliki pengetahuan tinggi akan tahu bagaimana cara mengolah makanan, mengatur menu makanan, menjaga mutu, dan juga kebersihan makanan dengan baik. Dan juga akan melakukan pemberian IMD atau inisiasi menyusu dini, pemberian ASI eksklusif, pemberian imunisasi lengkap, dan juga pemberian MPASI dengan baik. Yang keempat adalah kondisi ibu ketika hamil. Status gizi dan kesehatan ibu pada masa prahamil, saat kehamilan, dan saat menyusui merupakan periode yang sangat kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ibu hamil yang mengalami gizi kurang akan beresiko memiliki anak stunting sebesar 7 kali, anak dengan berat badan yang kurang 11 kali, dan juga anak dengan wasting 12 kali dibandingkan dengan ibu dengan hamil dalam kondisi status gizi baik. Bagaimana sih cara pencegahan agar balita tidak terkena gizi kurang dan juga gizi buruk? Jadi untuk pencegahannya sendiri harus dilakukan sedini mungkin, yaitu persiapan kesehatan dan juga status ibu sebelum masa kehamilan, seperti dengan menerapkan pola hidup sehat, bergizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mencegah terjadinya kekurangan energi kronis. Jangan lupa untuk mengonsumsi tablet tambah darah dan juga mencegah pernikahan dini dan kehamilan pada remaja. Jangan lupa juga menerapkan praktik higien dan sanitasi personal serta lingkungan. Setelah melahirkan, diharapkan juga untuk menerapkan inisiasi menyusu dini atau IMD, dan juga pemberian ASI eksklusif sampai usia bayi 6 bulan. Selanjutnya ada pemberian MPASI, yaitu makanan pendamping ASI, mulai usia 6 bulan, dan dilanjutkan juga pemberian ASI sampai usia 2 tahun, pemberian imunisasi lengkap pada anak. Jangan lupa untuk rajin memantau perkembangan anak melalui buku KIA, rajin memantau pertumbuhan anak dengan juga rajin ke posyandu. Selanjutnya, yang paling penting adalah dengan pemberian makanan yang bergizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi tumbuh dan kembang anak. Untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi tumbuh dan kembang anak, diperlukan juga porsi makan anak sesuai dengan usianya. Pada anak usia 6-23 bulan, porsi makan berupa 35% makanan pokok yang berupa nasi, kentang, singkong, jagung, sagu, ubi, dan lain sebagainya. 30% berupa protein hewani, yaitu daging sapi, ayam, telur, ikan, dan juga lain sebagainya. 25% berupa sayur dan buah, seperti sawi, bayam, kangkung, wortel, pisang, pepaya, jeruk, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir, 10% berupa kacang-kacangan. Kacang-kacangan sendiri bisa berupa kacang-kacangan asli ataupun yang sudah berupa olahan seperti tahu dan juga tempe. Sedangkan untuk anak usia 2-5 tahun, porsi makannya akan sedikit berbeda. Pada usia ini, makanan pokok 35% yaitu berupa nasi, kentang, singkong, jagung, sagu, dan juga ubi. 35% berupa lauk pauk, bisa daging sapi, ayam, telur, ikan, kacang-kacangan, dan olahannya, tahu, tempe, dan juga lain sebagainya. Sedangkan untuk 30% berupa sayur dan buah, seperti sawi, bayam, kangkung, wortel, pisang, pepaya, dan juga jeruk. Jadi, jangan lupa untuk memberikan asupan anak sesuai dengan usianya ya. Beda usia, beda juga kebutuhan gizi dan juga porsinya.
Mengapa sih pemberian makan anak sesuai dengan kebutuhannya itu penting? Yang pertama adalah untuk memenuhi asupan energi. Makanan yang lengkap dan bergizi seimbang akan memenuhi kebutuhan energi balita. Dengan kecukupan asupan energi sesuai dengan kebutuhan dan juga aktivitas fisik yang dilakukan, maka dapat mempertahankan berat badan sehingga status gizinya pun juga ikut terjaga dan mencegah terjadinya masalah gangguan gizi. Yang kedua adalah untuk memenuhi asupan protein. Kekurangan asupan protein dapat menyebabkan kwashiorkor loh. Protein dapat diperoleh melalui lauk nabati dan juga lauk hewani, seperti daging sapi, ayam, telur, ikan, kacang-kacangan dan olahannya, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Protein penting bagi pertumbuhan anak. Protein mempunyai fungsi utama sebagai zat pembangun, pemelihara struktur dan jaringan tubuh, serta sebagai salah satu sumber energi. Yang ketiga adalah untuk memenuhi asupan lemak. Lemak dapat diperoleh melalui konsumsi lauk hewani. Mengonsumsi lemak dapat mencegah terjadinya penyakit menular maupun tidak menular, terutama masalah gizi. Hal ini disebabkan karena lemak berfungsi sebagai sumber pengganti energi ketika beraktivitas, sebagai pelumas pada jaringan, pemasok asam lemak esensial, penyerap vitamin larut lemak, melindungi organ dalam, dan mengatur suhu tubuh. Yang keempat adalah untuk memenuhi asupan karbohidrat. Karbohidrat paling tinggi diperoleh melalui makanan pokok, seperti nasi, singkong, kentang, dan lain sebagainya. Salah satu sumber energi yang paling mudah untuk dicari dan didapatkan adalah karbohidrat. Karbohidrat juga berfungsi sebagai pemasok energi bagi otak, saraf, dan juga pengendali metabolisme lemak, penyimpan glikogen, dan pengendali peristaltik usus. Yang kelima adalah untuk memenuhi asupan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral paling banyak diperoleh melalui konsumsi sayur dan buah-buahan. Vitamin dan mineral juga memiliki fungsi penting bagi tubuh, seperti vitamin A yang memiliki fungsi penting dalam pertumbuhan dan perkembangan jaringan dan juga fungsi imun tubuh. Selain vitamin A, juga terdapat vitamin C yang juga berperan seperti dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan, selain sebagaimana aksi antioksidan. Salah satu mineral yang penting bagi tubuh adalah kalsium, di mana kalsium memiliki peran menjaga kekebalan tubuh dan dapat memproduksi energi. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan apabila kita melihat di sekitar kita terjadi gizi kurang dan gizi buruk? Jadi, hal itu harus segera ditangani. Penanganan balita gizi buruk dan gizi kurang harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut, serta memperbaiki tumbuh kembang anak di masa mendatang. Bila ditemukan adanya masalah pertumbuhan seperti kenaikan berat badan tidak memadai, maka perlu untuk segera mengunjungi puskesmas agar anak dapat mendapat penanganan lebih lanjut. Jadi, apabila ada dugaan seperti tipe dan gejala gizi kurang dan gizi buruk, jangan lupa untuk mengunjungi puskesmas ya.